Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Buntut dari dugaan kasus pelecehan seksual Universitas Pancasila menonaktifkan sementara rektornya untuk menghadapi proses hukum. Hari ini, saudara, rektor berinisial ETH akan diperiksa polisi. Merespon dugaan pelecehan seksual, kampus Universitas Pancasila menonaktifkan sementara rektor berinisial ETH dari jabatannya. Pihak yayasan menunjuk Profesor Dr. Sri Widyastuti sebagai PLT Rektor. Untuk proses hukum, saat ini 2 orang pegawai yang diduga jadi korban pelecehan Rektor Universitas Pancasila sudah menjalani tes psikologi forensik di Rumah Sakit Polri. Bahkan korban juga sudah mengajukan perlindungan terhadap LPSK dan tengah dalam proses asesmen. Ini kan yayasan kemudian rapat hari Senin memutuskan akan dinonaktifkan sampai tanggal 14 Maret berakhirnya masa bakti. Kemudian menunjuk Wakil 1 Ibu Prof. Sri Widyastuti sebagai pelaksana tugas rektor. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya proses pemeriksaan terhadap rektor nonaktif Universitas Pancasila, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Nanda Aprilia di Polda Metro Jaya. Selamat pagi, Nanda. Nanda, apakah hari ini rektor nonaktif Universitas Pancasila yang berinisial ETH ini sudah terkonfirmasi untuk hadir diperiksa polisi setelah sebelumnya absen, Nanda? Selamat pagi, Edisti dan juga saudara. Informasi sementara yang kami kantongi sampai dengan saat ini, informasi yang kami terima dari kuasa hukum terlapor, yakni dari Raden Nanda Setiawan. Jadi menurut kuasa hukum bahwa nanti terlapor atau kliennya ini juga akan atau hadir begitu ya untuk pemeriksaan hari ini di Polda Metro Jaya nanti sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, Adisti. Nah, sebagaimana kita tahu sebenarnya untuk agenda hari ini merupakan agenda pemeriksaan penjadwalan ulang yang dimana sebelumnya pihak kepolisian khususnya dari Direskrimsus Polda Metro Jaya ini mengagendakan pemanggilan pada yang bersangkutan pada hari Senin 26 Februari 2024 kemarin. Namun dikarenakan yang bersangkutan berhalangan hadir, maka penyidik dari Polda Metro Jaya mengagendakan penjadwalan ulang untuk pemeriksaan hari ini. Nah, Adisti dan juga saudara, terkait dengan kasus dugaan pelecehan yang dilakukan oleh rektor nonaktif dari Universitas Pancasila ini, yang dimana saat ini kasus tengah ditangani oleh Subdit Renakta di Reskrim Polda Metro Jaya, sepertinya juga berbuntut panjang. Seperti halnya kita tahu bahwa beberapa hari lalu mahasiswa dari Universitas Pancasila ini juga mengajukan aksi yang dimana garis besarnya adalah meminta yayasan yang menaungi Universitas Pancasila ini untuk menonaktifkan atau bahkan mencabut posisi dari rektor ini sendiri. Kemudian tidak hanya itu, dari yayasan yang menaungi Universitas Pancasila juga menggelar rapat pleno dari imbas rektor yang saat ini atau rektor nonaktif yang terseret dalam kasus dugaan pelecehan ini, yang dimana dari rapat pleno tersebut tepatnya di tanggal 27 Februari kemarin hasilnya adalah diputuskan bahwa rektor ETH atau yang saat ini tengah terkait kasus begitu ya, ini dinonaktifkan sementara. Memang sifatnya belum dicopot, Adisti dan juga saudara, di mana nonaktifkan ini sampai dengan tanggal 14 Maret 2024 mengingat sampai bahasa baktinya ini selesai. Nah, Adisti dan juga saudara, sampai dengan saat ini pihak penyidik dari Polda Metro Jaya sudah memeriksa sebanyak 8 saksi. 8 saksi tersebut diantaranya adalah 2 korban, yakni berinisial R dan juga D, yang juga sudah dimintai keterangannya. Tentu hari ini adalah menjadi penting juga, salah satunya adalah meminta keterangan dari pihak terlapor, Adisti. Oke, itu artinya kita nantikan ya pemeriksaan terhadap rektor nonaktif Universitas Pancasila yang berinisial ETH ini hari ini akan menjalani pemeriksaan polisi. Nanda, bagaimana kemudian kondisi terhadap 2 korban ini? Kan kalau kita melihat perlu pendampingan dan juga sebelumnya juga sempat meminta perlindungan ke LPSK. Apakah ada informasi ada intimidasi atau pengancaman sampai harus kemudian ke LPSK? Iya, Adisti, informasi yang kami dapat memang menurut penuturan dari kuasa hukum, yakni dari penuturan juga dari korban ya tentu, dari salah satu korban ini memang masih berada atau bekerja di Universitas Pancasila. Nah,
adanya dugaan intimidasi ini dilakukan setelah pihak dari Universitas Pancasila memindahkan korban untuk posisi lain. Ini dirasa atau menjadi antisipasi tentunya dari pihak korban melihat saat ini korban juga masih memutuskan atau masih berada di ruang lingkup Universitas Pancasila. Jadi untuk mengantisipasi tersebut, pihak dari kuasa hukum atau kuasa hukum yang menaungi dua korban ini meminta atau memohon untuk perlindungan ke Lembaga Pelindungan Saksi dan juga Korban LPSK yang memang rencananya dalam waktu dekat ini akan ada pertemuan antara korban dengan LPSK, Adisti. Nah, tidak hanya itu, bahwa kemarin tepatnya di tanggal 27 Februari baru-baru ini juga korban diperiksa oleh tim psikologi forensik di Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur. Tentu selain ini sebagai tindakan untuk keperluan dari penyidik untuk mengumpulkan alat bukti, tentu ini juga untuk melihat sebenarnya bagaimana psikis dari korban setelah mengalami tindakan ini, yang dimana nanti dari hasilnya ini akan melihat secara medis ataupun ilmiah korban mengalami trauma yang berat ataukah tidak. Nah, ini juga nanti akan menjadi acuan tentunya dari tim penyidik melihat perkembangan dari korban juga, ditambah saat ini yang menjadi fokusnya adalah kita akan tunggu pemeriksaan terhadap terlapor yang akan digelar pada siang hari ini, Adisti. Oke, kita akan kawal terus bagaimana perkembangan dari penyelidikan dugaan kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Rektor Nonaktif Universitas Pancasila berinisial ETH, dan ETH ini direncanakan hari ini akan menghadiri pemeriksaan polisi. Terima kasih informasinya, jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.